Semua sudah siap. Bagus ya. Lampunya bagus. Sudah. Oke, siap. Kamera, roll, action. Loh, kok mati, Dek? Dek, kenapa tadi, Dek? Siapa yang matiin lampu ini? Jangan kali. Lampu deh, tenang. Ya. Tenang ya. Salam Kiters. Dalam kepemimpinan terpadu, ada sebuah istilah atau moto yang sering disampaikan, yaitu daripada sibuk mengutuk kegelapan, lebih baik mulai menyalakan lilin. Ini adalah sebuah pepatah yang syarat dengan makna dan bisa kita jadikan pedoman dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Pernahkah kalian menghadapi sebuah situasi atau mengalami masalah yang rumit dan merasa tidak menemukan jalan keluar? Ibaratnya kita berada dalam keadaan yang gelap, tidak bisa melihat suasana di sekitar dengan baik, sehingga kita tidak bisa bergerak dengan bebas dan leluasa. Secara manusiawi, kita akan menjadi takut, panik, dan ada perasaan tidak nyaman. Menghadapi situasi seperti itu, kita lalu bertanya, apa yang terjadi? Mengapa itu bisa terjadi? Dan kita berusaha mencari penyebab masalahnya. Dalam ketidaktahuan, kita berusaha untuk mencari apa yang salah dan mencari siapa yang salah. Dalam kegelapan, dalam ketidaktahuan, kita tidak bisa melihat suasana sekitar dengan jelas, tidak bisa melihat jalan keluar. Nah, disinilah perlunya kita mulai menyalakan lilin. Maksudnya, mulai mencari solusi dari masalah yang kita hadapi, berusaha menemukan jalan keluar, bukan menyalahkan keadaan atau menyalahkan orang lain. Setiap peristiwa itu terjadi karena rangkaian sebab dan akibat. Setiap masalah itu ada ujung pangkalnya. Ibarat benang kusut, masalah itu akan menjadi ribet atau terlihat kusut dan berbelit-belit jika tidak tahu ujung pangkalnya. Dengan tahu ujung pangkal masalah, kita sudah menyederhanakannya. Kan seringkali masalah itu menjadi bias, menjadi melebar kemana-mana, karena tidak tahu titik permasalahannya apa, tidak tahu ujung pangkalnya apa. Bukannya menyelesaikan masalah, tetapi justru akan menambah masalah baru. Kemudian, kita harus paham batas kewenangan, tahu memilah batas wilayah jika terjadi suatu masalah. Sebagai manusia, kita juga harus mengakui bahwa kita memiliki keterbatasan. Harus tahu sejauh mana kemampuan kita agar tidak melampaui batas. Kemudian, kita harus tahu akibat. Apa yang kita lakukan sekarang akan menimbulkan suatu akibat. Jadi, ada akibat dari apapun yang kita lakukan. Nah, kita usahakan untuk memilih tindakan yang berakibat dengan resiko terkecil, sehingga nantinya tidak menimbulkan masalah baru.
Dalam menghadapi masalah, perlu diperhatikan akibat terdekat yang perlu mendapat penyelesaian terlebih dahulu. Ada skala prioritas yang mana lebih dulu mendapat perhatian. Misalnya dalam sebuah kecelakaan lalu lintas. Jika terjadi korban, maka yang perlu mendapat perhatian terlebih dahulu adalah si korban yang harus mendapat pertolongan. Bukannya kita sibuk mencari siapa yang salah dalam kecelakaan tersebut. Dengan mengetahui titik permasalahan, tahu garis memilah batas wilayah, tahu akibat, selanjutnya kita akan memiliki istilahnya ruang gerak, yaitu bisa menempatkan diri sesuai dengan kedudukan kita masing-masing. Nah, di sini perlu disampaikan juga beberapa faktor yang akan mempengaruhi kondisi seseorang saat menghadapi masalah, yaitu motivasinya, bagaimana menyikapi permasalahan, kemampuan menyikapi permasalahan, dan tingkat kenyamanan yang sedang berlangsung. Intinya, ketika menghadapi masalah, kita perlu menenangkan diri untuk bisa berpikir dengan jernih, tidak emosi, dan mulai mencari solusi, walau sekecil apapun. Dengan meresapi moto daripada mengutuk kegelapan, lebih baik mulai menyalakan lilin, kita bisa untuk selalu bersyukur dengan setiap kejadian yang kita alami. Semuanya adalah peristiwa untuk kita, untuk belajar dan terus bertumbuh. Jadi, selama kita hidup, pasti akan menghadapi masalah. Bagaimana menghadapinya tergantung bagaimana kita menyikapinya. Apakah akan sibuk mengutuk kegelapan ataukah mulai menyalakan sebatang lilin. Saya Gusdan untuk Kata Kait. Salam Kaiters. Loh, kok mati, Mati Dek? lampunya? Dek, kenapa tadi, Dek? Woi, siapa yang matiin lampu ini? Jangan kali. Lampu nih, tenang. Ya.